Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita Allah sumber kekuatan dan hikmat untuk mengajar kita bagaimana dapat memahami hikmat dan agar berhikmat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, dan juga berbagai ancaman dalam hidup ini. Peribahasa atau upasa Batak yang terkenal adalah ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, naototu panggadisan. Orang yang memiliki hikmat akan beroleh kehidupan, tetapi orang bodoh akan digilas oleh zaman ini. Hikmat itu sangat kita butuhkan, ya, dan kita perlukan agar hidup kita berbahagia, hidup kita penuh dalam damai sejahtera. Bagaimana kita menjalani keseharian dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Terutama agar kita tidak ditipu oleh orang lain yang ingin berbuat jahat kepada kita. Hikmat itu menuntut soal bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kekudusan hati kita, kekudusan hidup kita, dan bagaimana sikap kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita untuk mengambil keputusan. Baikkah itu untuk diri saya, baikkah itu untuk orang lain, terutama baikkah itu terhadap Tuhan. Ada sebuah ilustrasi
mungkin kita pernah mendengar, saya hanya menyegarkan saja kembali. Sebuah keluarga hidup di pinggiran hutan. Setiap hari sang suami pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Itu pun tunggu dibaweli oleh istrinya yang cerewet dan jutek, judes. Suatu ketika saat dia mau menebang sebuah pohon, kapaknya yang tua itu terjatuh, terpelanting masuk ke dalam jurang. Lalu dengan susah hati dia sangat gelisah. Bagaimana caranya aku mengambil kapak ini di jurang ini? Matilah aku nanti kalau aku pulang tak membawa apa-apa. Istriku akan begitu marahnya kepadaku. Akhirnya dia sedih dan hampir menangis. Lalu ketika dia berpikir seperti itu, datanglah malaikat menyapa dia. Pak, kenapa Bapak bersedih? Iya Pak, kapakku jatuh ke jurang. Oh, biarlah, aku akan mengambilnya. Lalu malaikat itu turun ke jurang itu dan mengambil. Tapi dibawanya lah sebuah kapak kepada bapak itu adalah kapak yang baru dan kapak yang terbuat dari emas. Lalu si bapak itu mengatakan, oh Pak, itu bukan kapak saya nggak mau mengambil itu dan menerima itu. Kapak saya kapak yang tua, walaupun itu jelek, tapi saya sangat menyukai kapak saya itu, katanya. Nggak apalah, bawa saja pulang, kata malaikat itu. Lalu dia pulang membawa kayu yang banyak dan kapak emas itu ke rumahnya dengan bersiul-siul karena senangnya. Lalu si istri bertanya dengan keheranan, dari mana kapakmu? Dan kau membawa kayu yang banyak. Lalu sang suami menceritakannya dan sangat mendesak si istri, mengatakan, ayo tunjukkan di mana kau menemukan itu. Lalu istrinya pergi dengan suaminya. Ketika istrinya sedang melihat saat ditunjukkan oleh suaminya, disinilah kapak itu terjatuh dan malaikat itu memberikan kepadaku kapak emas ini. Jadi saat istrinya menengok ke bawah, tergelincirlah istrinya dan jatuh ke jurang yang sama. Lalu demikian sedih dan menangis terseduh-seduh. Istriku, matilah aku, istriku sudah tak ada lagi, katanya. Lalu malaikat itu pun datang lagi menyapa. Pak, kenapa Bapak menangis? Lalu dia menceritakan kejadian itu. Lalu malaikat itu mengatakan, ya aku akan turun mencari istri Bapak, katanya. Lalu malaikat itu naik ke atas. Pak, saya tidak menemukan istri Anda, tapi saya membawa seorang perempuan. Ya itulah istriku, katanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, itu hanya sebuah ilustrasi mengatakan kepada kita, pada saat kita mengambil keputusan, orang bisa melakukan yang ketidakbenaran, ketidakkudusan, ketidaksetiaan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Begitulah ada banyak orang-orang seperti itu di dunia ini. Dia tidak mau memakai hikmat yang daripada Tuhan, baikkah itu untukku, untuk keluargaku, untuk orang lain, untuk Tuhan. Dan
Dan banyak orang terjerat hanya untuk memuaskan nafsu sesaat. Lalu bagaimana dalam perkembangan iptek dan dunia informatika yang kini kita hadapi? Kita harus lebih arif dan waspada menyikapi semua keadaan, sehingga kita tidak mudah diperdaya, tidak mudah ditipu, tidak mudah digilas oleh rupa-rupa ilah zaman ini. Siapapun kita, semoga kita dapat menang menghadapi situasi saat sekarang. Ada amin Bapak Ibu? Beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan kembali mengenai predator penculikan anak. Satu anak seharga 5M. Begitulah isu itu tersebar di berita di WA kita. Harga sebuah jantung bisa 1,1 M. Harga sebuah ginjal bisa mencapai 2,4 M. Usus kecil mencapai 23 jutaan. Belum lagi organ-organ yang lain yang diperjualbelikan. Luar biasa, ini sangat mengerikan. Kata Yesus, barang siapa yang menyesatkan anak-anak, lebih baik digantungkan kilang batu di lehernya dan dicampakkan ke laut. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menyesatkan orang lain. Dunia macam apa sekarang ini? Kita penuh dengan ancaman-ancaman. Belum lagi orang-orang di kantor kita, di tempat kita bekerja yang iri dengan pekerjaan kita, dengan prestasi kita. Dia bisa mengancam kita. Dia bisa membunuh karakter kita, membunuh kehidupan kita. Orang sekarang tidak hanya membunuh dengan pisau, tapi membunuh kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Belum lagi kejahatan digital, cybercrime, penipuan di handphone, ATM kita di hacker, bisa dikuras habis. Belum lagi sekarang ini, belakangan ini, jika ada yang mengundang saudara, buka link ini yang ada APK-nya di belakang, jangan dibuka katanya, sebarkan kepada teman-teman yang lain. Ketika kita membuka link itu, habislah data-data kita di hacker, habislah dikuras isi tabungan kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, belum lagi hipnotis di mana-mana telah terjadi. Semoga kita tidak menghadapi masalah seperti itu. Maka kita harus lebih aware, berhati-hati. Terutama anak-anak kita, anak muda sekarang ini. Jangan sampai mereka terjun bebas ke narkoba, tindakan kriminal yang lain. Penipuan melalui iklan-iklan, penipuan melalui COD-an. Belum lagi apa yang kita makan, yang kita minum diracuni orang-orang yang membuatnya hanya untuk mengeruk keuntungan. Minyak goreng yang dioplos, tempe yang dicampur dengan kertas. Wah, bagaimana lagi, apa yang mau kita makan ya? Apa yang mau kita minum lagi? Tidak ada lagi yang murni. Semua sudah dicampur. Belum lagi snack atau makanan-makanan ringan, permen-permen untuk anak-anak yang dicampur, diolah dengan racun-racun yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Makanan yang dicampur dengan wantex, dengan pewarna pakaian. Itulah bentuk dari keahlian, kepandaian, kecerdikan, pengetahuan yang dapat dipakai untuk kejahatan. Apa kata Rasul Yakobus untuk itu? Kalau kita baca dalam Yakobus 3 ayat 15 sampai 16. Saya pikir ada baiknya kita membukanya, jika kita dapat membukanya Bapak Ibu. Yakobus pasal 3 ayat 15 dan 16. Jika kita sudah menemukan, kita boleh membacanya bersama-sama. Yakobus 3 ayat 15 dan 16, 1-2 ayat.
itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas, dari Allah, pertama-tama adalah murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah buah kebenaran. Jadi hikmah atau hokmah atau sophia atau wisdom, knowledge, itu adalah mencakup kepandaian, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, didikan, dan pemahaman. Artinya hidup dan berpikir kita harus sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan jalan Allah, pola Allah. Bagaimana kita mengambil keputusan harus dilandasi dengan apa? Takut akan Tuhan. Hikmat itu harus difungsikan sebagai pengambilan keputusan. Apakah itu kita menghadapi perkara atau aktivitas hidup kita, standarnya adalah firman Tuhan, takut akan Tuhan. Bagaimana kita dapat mewujudkan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka hikmat ini dia dapat melampaui akal budi kita, sehingga kita mampu untuk menalar, menimbangi, memutuskan dan memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah hikmat, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita, Yakobus katakan, mintalah hikmat itu dari Tuhan. Karena hikmat yang berasal dari dunia itu berasal dari setan-setan. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan supaya kita dapat bersikap sesuai dengan kebenaran pengajaran firman Tuhan yang akan menghasilkan karakter, moral, etika, attitude, sikap-sikap hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Raja Salomo katakan, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop ini Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Siapa yang tidak mengetahui kisah Ayub? Saya yakin semua kita tahu siapa itu Ayub, ya. Dan kalau kita mau memberikan penghiburan, pangapulion kepada orang yang berduka, sering sekali kita mengambil contoh profil Ayub. Sekalipun istrinya yang cerewet, yang bawel itu katakan, tinggalkan saja Tuhanmu. Keadaanmu sudah seperti ini, mengapa kau harus menyembah Tuhanmu? Belum lagi para sahabat-sahabatnya, Bildad, Zofar dan Elipas, menuduh dia bahwa dia menderita karena dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menampik itu. Bukan, aku tidak melakukan dosa apapun. Ayat emas dalam kitab Ayub saya sangat terkesan. Dalam pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar, muncul, timbul seperti emas. Luar biasa, ya. Itu sebabnya Ayub mengatakan bahwa ada banyak rahasia Allah yang akan diungkapkan melalui kisah Ayub ini. Dia menyatakan bahwa kekuasaan, kehebatan, keagungan Allah untuk mengalahkan kuasa iblis dan
kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam perikop ini Ayub sedang menelusuri arti penderitaannya sendiri. Apakah dia menemukan hikmat di dalamnya? Seperti seorang yang mencari, menambang tanah jauh ke dalam. Tanah itu harus digali. Apakah ada hikmat di situ? Seperti mencari ke atas gunung-gunung atau ke dasar sungai. Apakah ada hikmat Allah di situ? Ada beberapa hal yang kita pelajari dalam perikop ini. Yang pertama adalah Ayub percaya bahwa Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. Melalui iman, dia mengatakan bahwa hikmat dapat ditemukan dengan memandang ciptaan Tuhan. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai ayat 8 itu, dia katakan bahwa kita dapat belajar dari kehidupan hewan-hewan. Demikian Salomo juga, kita dapat belajar kepada hewan-hewan yang kecil. Bagaimana kita supaya berhikmat di dalamnya, mengambil apa sikap kita akan hidup ini. Hai pemalas, belajarlah kamu kepada semut, kecil sekali itu. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain yang boleh dapat kita perhatikan. Kita memperoleh hikmat pengetahuan, cara-cara hidup mereka yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah yang harus menunjukkan, memberikan teladan bagi orang lain. Apakah kita berhikmat atau tidak dalam hidup ini, dalam soal pengambilan keputusan, baikkah itu, benarkah itu atau tidak? Maka kita dapat juga belajar dari orang-orang di sekitar kita. Molo upasa batak do mandokon tunaposo do marsiajar pangalapan gogo kan itu. Ale itu akan tua-tua do pangalapan podate. Ya, dari orang tua kita dapat belajar, meminta nasihat dan juga hikmat. Tetapi apa kata Ayub? Tetapi hikmat yang sejati itu berasal dari Tuhan. Ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu bijaksana, berkuasa ketika kita menghadapi masalah apapun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata Ayub, kekuasaan Allah dapat membinasakan, menghalau bangsa-bangsa. Para tokoh sipil ataupun tokoh-tokoh keagamaan sekalipun, para imam tak berdaya di hadapannya. Ataupun para menteri, pejabat-pejabat, siapapun itu di suatu negara, di bangsa-bangsa, Tuhan bisa hinakan pemuka-pemuka itu. Tuhan dapat melepaskan ikat pinggangnya. Orang-orang kuat itu dilepaskan ikat pinggangnya, artinya kekuatannya tak akan dapat melampaui kekuatan Tuhan. Terutama dalam pengadilan-pengadilan. Kalau kita tarik lagi kasus, maaflah ya, ini jadi sebuah contoh pengalaman yang berharga seperti Sambo ya. Semua orang, anak-anak pun membicarakannya. Tuhan menyebabkan para pemimpin dunia ini bisa kehilangan akal jika mereka tidak takut akan Tuhan. Jabatan kita bisa hilang seketika ketika kita tidak takut akan Tuhan. Jangan pikir apa yang kita peroleh itu karena kekuatan kita, karena kebolehan kita, karena kebiasaan kita. Apa katanya? Bahwa jika kuasa Tuhan, dia dapat menutup mata air, mengeringkan tanah. Jika Tuhan mau, dia membukakan aliran itu, terjadilah tsunami. Itu kalau kita mau bahasakan ya, seperti yang dikatakan Ayub ini.
Dan inilah yang kedua, kuasa Tuhan yang absolut tak dapat ditolak oleh siapapun, tak bisa dibantah oleh siapapun. Seorang teolog mengatakan bahwa Ayub menggambarkan kekuasaan Tuhan berjalan tanpa pandang bulu dan tak dapat ditolak, menghancurkan bumi dalam bentuk bencana-bencana alam seperti gelombang tsunami yang bisa memporak-porandakan hidup manusia yang penuh dengan dosa seperti air bah, menghanyutkan segala kesombongan kita manusia. Maka tak ada yang perlu kita megahkan, seperti kata Paulus dalam epistel, jika kita mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Maka hidup kita harus menjadi berkat. Kekuasaan Tuhan ini menghancurkan pengaruh orang bijaksana yang berkuasa, yang terhormat sekalipun. Tuhan berkuasa mengangkat dan menghancurkan pemimpin dunia, seperti halnya Tuhan dapat menggoncangkan dunia dan bintang-bintang ciptaannya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah Ayub mengakui betapa besarnya Tuhan itu. Maka kita diundang, diajak supaya kita ikut bersamanya untuk mengagungkan kebesaran kekuasaan Tuhan. Bahwa kita ini siapalah, apalah kita. Sebentar, besok bisa mati. Yang kita raih, yang kita peroleh semua bisa lenyap, bisa hilang. Orang kumpulkan hartanya, besok bisa diambil maling, bisa ditipu oleh orang jahat dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidup kita pergunakan untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan untuk Tuhan, maka di situ kita mempermuliakan Allah, mengagungkan Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, perjalanan hidup kita tidak tahu dan bagaimana akhirnya. Tapi kita harus percaya seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, berserahlah kepada Tuhan, mintalah hikmat-Nya. Dungo hita di podomata dope hita, martanyang hita, tapangido asa Tuhani majoluani hita. Tuhan yang mendahului kita di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita, sekalipun itu di dalam rumah tangga kita, bekerja di rumah seharian, atau bekerja di tempat pekerjaan kita seharian, di perjalanan kita dimanapun, apapun profesi kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kiranya hikmat Tuhan melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Paulus katakan dalam 1 Korintus bahwa hikmat Allah adalah salib, seperti khotbah kita minggu lalu. Itulah hikmat Tuhan. Kristus adalah perwujudan hikmat Allah. Dan kita imani, kita percaya itu bahwa Dialah Allah kita yang turut bekerja. Bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi menghidupi kehidupan kita kini dan nanti. Amin. Kita berdoa.